Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau mungkin malam, kapanpun kamu menemukan video ini. Ada saya kembali, sahabat baik kamu yang dari pagi ya udah upload video yang insya Allah kembali menampar kamu untuk kembali ke jalan yang paling benar untuk hidup kamu. Teman-teman, sebelumnya terima kasih ya, udah banyak banget yang berterima kasih sama saya loh. Kenapa? Iya, karena di bagian deskripsi paling atas itu kan ada produk digital terbaru saya. Sekali lagi ini baru banget ya. Dan banyak yang ngerasa kalau ini kok produk keren banget. Karena saya bakal ngasih kamu 7 audio, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 7 yang bisa membuat kamu menjadi manusia yang gak lagi bingung kenapa sih harus narik orang-orang yang salah, rejeki-rejeki yang sempit, gitu-gitu aja gitu loh. Jadi sekarang coba deh iseng-iseng aja dulu. Coba lihat deskripsi paling atas, kamu sentuh. Siapa tahu kamu adalah orang berikutnya yang bakal ngerasa seneng banget karena kok bisa ada audio seperti ini dan dijual dengan harga yang sangat murah oleh saya. Karena tujuan saya ngebantu, tapi saya ingin kamu berusaha. Makanya saya tetap jual, namun dengan harga yang bisa kamu jangkau. Silakan dibeli, kamu gak rugi. Ngomong-ngomong gak rugi teman-teman. Hari ini ada kaitannya dengan itu. Tadi saya bilang kepada kamu, ada satu hal penting yang saya harus sampaikan kepada kamu di hari ini. Karena apa? Ini peristiwa baru-baru aja terjadi. Terjadinya bukan sama orang, tapi sama saya. Nah sekarang kamu relax aja dulu, senyumkan dulu batin kamu, tenangkan dulu jiwa kamu, fokus kepada saya karena cerita ini saya jamin kamu juga pernah atau baru-baru aja mengalaminya. Teman-teman jujur ya, jujur. Kapan terakhir kali kamu ngerasa rugi banget berbuat baik sama satu orang? Saya ulangi pertanyaan saya, maaf kalau nampar. Teman-teman, kapan terakhir kali diri kamu sebagai sahabat saya nih merasa rugi banget berbuat baik sama satu orang? Satu orang itu aja. Bisa dia mantanmu, bisa dia pasanganmu, bisa dia temenmu, atau bahkan maaf, justru orang yang gak kamu kenal. Ngerasanya tuh rugi banget mas saya berbuat baik sama dia. Aduh, gara-gara dulu saya terlalu baik, akhirnya saya berada di posisi ini yang bikin saya sakit banget mas batinnya. Gak enak banget mas keadaannya. Sebentar, ini lagi-lagi kamu ya? Bener gak? Baru-baru aja kamu mengalami hal persis seperti yang baru aja saya katakan di dalam video ini. Kalau memang ini adalah kamu banget, katakan di komentar, ini saya banget mas. Ini saya pakai banget. Biar saya tahu ini yang kamu alami dan saya doakan. Saya doakan semoga video ini nampar banget buat kamu. Loh kenapa? Karena semakin nampar, semakin tahu kamu salahnya di mana. Nah sekarang saya jelasin dulu kenapa diri kamu bisa mengalami itu ya. Ini ada penjelasan logikanya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, jujur ya, bagi kamu yang pernah atau sedang mengalami hal yang saya katakan tadi, coba kamu inget-inget deh. Film apa yang belakangan ini paling sering kamu tonton? Saya ulangi pertanyaan saya, ini buat kamu semua deh. Bukan hanya yang mengalami peristiwa yang saya katakan tadi, enggak ya. Coba apapun film yang pernah kamu tonton dan paling sering, inget-inget deh film apa itu. Boleh di Netflix, boleh di YouTube, boleh di TV, dimanapun. Inget-inget apa judulnya dan inget-inget bagaimana kisahnya. Bikin kamu sedihkah? Bikin kamu marahkah? Bikin kamu berbunga-bunga dalam romansakah? Atau bikin kamu takutkah? Nah sebentar, kenapa Mas Aryan kok tiba-tiba menanyakan film yang paling sering saya tonton? Apakah ada kaitannya? Ada. Teman-teman, dengerin baik-baik. Kamu menarik apa yang paling sering kamu rasakan. Saya ulangi perkataan saya, kamu cermati bener nggak nih? Diri kamu akan menarik sesuatu yang sama persis dengan perasaan yang paling sering kamu rasakan dalam hidup kamu. Itu benar loh. Contohnya gini, kamu nonton film yang bikin kamu sedih terus. Jangan heran kisah hidup kamu beneran banyakan sedihnya. Itu fakta, kalau nggak percaya coba aja sendiri.
Tapi sebaliknya, kalau kamu nonton film humor yang bikin kamu ketawa terus, sadar nggak yang bikin kamu ketawa di kehidupan nyatamu makin banyak, makin happy. Ada orang suka banget nonton film horor. Dia selalu nonton film horor. Kamu tahu nggak? Tiba-tiba dia berkata apa sama saya? Dia berkata, "Mas, kok saya rasanya sekarang ngerasa lebih peka ya?" Peka apa maksudnya? Peka sama perempuan? Bukan. Peka melihat hal-hal gaib yang dulu tidak pernah saya bayangkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya perasaanmu adalah kunci apa yang ingin kamu tarik. Titik. Itu dia. Itu dia. Itulah sebabnya saya bilang sekali lagi, kenapa kok saya bela-belain bikin audio digital 7, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 7 untuk kamu. Kenapa? Supaya setiap hari kamu tuh menarik hal-hal yang bener gitu loh. Jadi kalau kamu gak tahu, belum pernah lihat, di deskripsi paling atas tuh saya tuh menjual sebuah produk. Intinya produk itu tujuannya supaya kamu melakukan afirmasi setiap hari 3 menit aja di depan cermin. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Masing-masing hari ada audionya sendiri tuh. Kenapa? Karena masing-masing hari itu energinya berbeda. Dengan kita mengucapkan kalimat yang tepat, yang kita tarik pun seizin Tuhan, itu benar. Kenapa? Karena setiap kalimat benar nggak menghasilkan perasaan yang berbeda-beda loh. Betul? Dan perasaan yang berbeda itu loh yang bakal menarik sesuatu yang sama persis ke dalam hidup kita, ke dalam hidup kamu. Jelas sampai di sini? Paham sampai di sini? Udah mulai menganggukkan kepala lagi? Good. Makin pinter ya kamu ya. Alhamdulillah. Nah, ini dia yang terjadi sama kamu teman-teman. Diri kamu ngerasa rugi banget tadi katanya secara jujur. Atau pernah ya paling tidak sekali dalam hidup berbuat kebaikan ngerasa rugi sama orang yang salah banget gitu loh. Orang itu adalah orang yang kamu pancing ke dalam hidup kamu. Karena diri kamu secara tidak sadar pernah menonton film yang berulang kali ada kaitannya dengan pengkhianatan. Ups, aduh mas, jelek, aduh, kok mas Aryan tahu sih mas saya ketampar bolak-balik ini mas? Enggak, ini benar. Ini benar, kenapa coba? Karena ketika diri kamu ngelihat film pengkhianatan mulu, diri kamu kayak seolah-olah menganggap itu wajar dalam hidup. Secara gak sadar loh ya. Dan karena kamu secara gak sadar menganggap itu wajar, diri kamu akan melihat orang-orang yang berpotensi mengkhianati kamu dan secara tidak sadar juga kamu bawa dia masuk ke dalam hidup kamu. Dan bener deh, tiba-tiba dia mengkhianati kamu persis seperti kisah film yang paling sering kamu tonton kemarin. Ups, aduh mas, ampun mas, ini terlalu bener mas buat saya. Makanya sekarang saya tanya, kamu beneran mau sembuh gak? Halo, hey, diri kamu sebagai sahabat saya udah kapok belum? Atau masih pengen mendapati orang-orang aneh, kejadian-kejadian aneh dalam hidup kamu? Masih pengen? Kalau masih pengen saya kasih ide. Gimana mas? Tonton film yang sedih, pengkhianatan, perselingkuhan, tonton dah. Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kamu. Waduh, mas gak mau. Nah, ini dia tipsnya. Kalau tips yang paling gampang, kamu lihat deskripsi paling atas, udah kamu beli itu, dengerin setiap hari selama 7 hari. Cuma 3 menit aja kok setiap hari. Insya Allah di hari ke-7 kamu udah netral lagi tuh. Kenapa? Karena energi kamu sudah membaik dengan kalimat-kalimat yang saya contohkan, kalimat-kalimat yang terpilih. Ingat ya, kalimat itu bukan sembarangan dan kalimat itu yang saya buat khusus untuk menyembuhkan orang-orang kayak kamu yang bingung kenapa kok hidup gue gini banget. Kenapa kok hidupku kayaknya narik yang salah mulu. Itu cara paling instan, paling gampang. Kalau cara yang agak susah, ada. Apa itu mas? Paksain diri kamu untuk gak nonton film-film yang membuat rasanya gak enak tuh di batin kamu. Ganti tontonan, mulai detik ini nontonlah sebanyak mungkin film-film yang ceritanya tuh bagus banget. Saking bagusnya bikin kamu ngerasa positif banget deh.
Apapun judulnya, masing-masing orang beda ya. Mas, tapi kalau nonton sekali-sekali boleh nggak? Boleh sekali-sekali, tapi bukan sekali-kali 100 ya. Sekali-kalinya kamu kayaknya hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali, bener gak? Nah, kalau senyum bener tuh, bener kan? Jangan nonton film-film yang bikin kamu jadi negatif rasanya, nggak boleh. Apalagi kalau nontonnya malam-malam. Waduh, bahaya tuh. Kenapa? Karena boleh dicek deh, terutama kamu nih yang udah lulusan psikologi atau kerja sebagai psikolog, psikiater, bener kan apa yang kita tonton di malam hari, apalagi menyentuh banget perasaan, itu mempengaruhi hari kita di keesokan harinya, bener nggak? Ilmiah itu loh, betul? Nah itu maksud saya. Jadi sekarang saya mau nanya sama kamu, diri kamu mau memancing hal-hal baik atau hal-hal buruk dalam hidup kamu sih? Halo, saya tanya dengan pertanyaan sebagai seorang sahabat yang pengen kamu nih bahagia ya. Pertanyaan saya sederhana kok. Diri kamu mau narik apa sih? Hal-hal yang bikin kamu sedih kah? Marah kah? Kecewa kah? Atau kebalik, kamu mau narik hal-hal yang bikin kamu happy, bahagia, dan bersuka cita? Patokannya gampang kok. Perasaan kamu apa setelah nonton film itu? Itu aja. Kalau perasaan kamu happy, banyakin nonton film itu. Diulang-ulang. Tapi kalau perasaan kamu sedih, stop ya. Udah, itu terakhir kali kamu nonton. Tutup langsung. Habis itu dengerin apa yang bikin kamu happy dan positif. Entah audio yang saya berikan di deskripsi paling atas kek. Atau nonton film-film Netflix yang bikin kamu ketawa, happy, positif. Tonton itu sebanyak mungkin. Dari situ kamu akan merasa bahwa iya ya mas, semenjak saya melakukan apa yang Mas Aryan bilang di video ini, kok anehnya saya bisa menarik hal-hal yang baik. Kenapa? Ya karena perasaanmu itu sudah berubah. Perasaanmu positif yang ketarik positif. Perasaanmu negatif yang ketarik negatif. Itu sederhana, simple, tapi benar. Jadi seperti biasa ya, saya ngasih pilihan sama kamu. Pilihannya di tangan kamu sendiri. Apapun yang kamu pilih, silahkan pilih yang terbaik. Video ini sengaja saya buat pendek supaya kamu bisa tonton berulang kali dan merenungkan. Lagi-lagi tolong renungkan, bukankah apa yang saya bilang lagi-lagi di video ini kok bener banget ya? Relate banget sama kisah hidup kamu. Betul? Kita sama-sama belajar ya. Dan sekali lagi, insya Allah apa yang saya berikan di deskripsi paling atas itu bisa membuat hidup kamu menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu tujuan saya untuk kamu. Amin? Amin. Terima kasih loh. Banyak yang apresiasi produk digital saya itu. Dan saya merasa bahagia karena bisa menolong kamu. Semoga kamu berikutnya ya yang belum ya. Amin. Amin. Silahkan dicoba. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.